tidak ada. Makanya tidak boleh dikatakan itu sebagai jihad. Siapapun yang membaca fatwa para ulama, tidak pernah ada yang mengatakan itu jihad. Paling jauh dikatakan jahat. Nah, sebab jihad konsepnya jelas, juknisnya jelas. Iya, tidak main asal-asalan. Nah, sangat jelas yang namanya jihad itu. Iya. Gamblang sekali. Tidak asal semangat doang. Meski itu semangat 45. Nah, ma'asyiral muslimin, iya, rahimani, iya, wa rahimakumullah. Nah, makanya karena itu bukan jihad, itu murni bunuh diri. Iya. Itu para ulama ketika menghukumi perbuatan yang suka pasang-pasang bom seperti itu dengan alasan apapun, apalagi alasannya bawa-bawa agama, iya, itu dikatakan itu murni bunuh diri, bukan jihad. Iya. Dan yang melakukan hal tersebut Islam berlepas diri darinya. Islam berlepas diri darinya. Kemudian mereka membawakan hadis tentang mereka yang melakukan bunuh diri, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, man qatala nafsahu bihadidatin, siapa yang membunuh dirinya dengan besi, fahadidatuhu ala yadihi mutawajji'un biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha, siapa yang membunuh dirinya dengan sebatang besi, maka sebatang besi tersebut itu akan didatangkan pada hari kiamat. Kemudian dengan batang besi tersebut dia sendiri yang menusukkan dirinya ke perutnya, dan tempatnya di mana? Di neraka ditusukkan dirinya. Terus demikian. Dengan kata lain, dia akan disiksa dengan apa yang ia pakai untuk bunuh diri. Dan dengan kata lain bahwasanya bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah. Itu menyelesaikan masalah dan menimbulkan masalah yang jauh lebih dahsyat. Nah, menimbulkan masalah yang jauh lebih dahsyat. Sehingga melalui kesempatan ini, siapapun dari kalangan kaum muslimin yang punya pemikiran seperti itu, mengikuti pola-pola khawarij, mengikuti metodologi khawarij di dalam menerapkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita nasihatkan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada para ulama, belajar baik-baik di hadapan mereka. Jangan langsung mengambil kesimpulan sendiri begitu membaca buku, iya, atau membaca statement dan seterusnya. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga iya, itu bukan dalil, iya, untuk mereka yang melakukan, iya, bom bunuh diri, bukan. Nah, kalau ada yang mau melakukan seperti yang dilakukan oleh para pemuda tersebut, pertama pastikan dulu maslahatnya. Pastikan maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan mudaratnya. Dan pastikan pula mudaratnya itu tidaklah lebih membahayakan. Atau dengan kata lain, jangan sampai dia melakukan hal tersebut menimbulkan mudarat yang jauh lebih dahsyat. Pahami kaidah tersebut dengan baik. Kalau tidak dipahami, hasilnya serampangan, hasilnya kacau balau. Dan itulah yang terjadi di medan dakwah. Seseorang atau mereka yang terjun langsung di medan dakwah tidak memahami kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi munkar, biasanya masalah yang timbul jauh lebih besar. Biasanya, iya, mudarat yang timbul jauh lebih besar untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk yang didakwai. Kenapa? Tidak paham kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dan kalau tidak bisa melakukan pertimbangan yang matang, tanyakan kepada para ulama. Para ulama masih ada. Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Dan jangan sampai maslahat yang dipandang tersebut adalah maslahat wahmiyah,
Itu istilahnya para ulama. Maslahat yang masih dalam bentuk dugaan. Bisa jadi terjadi dan bisa jadi tidak terjadi. Nah, itu namanya maslahat wahmiyah. Cuman sekedar dugaan saja. Didrajih. Nah, tapi maslahatnya mesti jelas. Maslahatnya mesti paten. Tidak asal-asalan. Nah, dan saya nasihatkan kepada para pemuda, sebab biasanya indirektur untuk melakukan bom-bom seperti itu para pemuda itu yang punya hamasah, punya semangat beragama, langsung mau diperlihatkan jalan tol masuk surga. Iya, tidak bayar tiket. Nah, hati-hati para pemuda kita. Nah, mendatangi majelis-majelis yang tersembunyi, terselubung, langsung mengatasnamakan jihad, langsung mengkafirkan kaum muslimin dan seterusnya. Hati-hati yang seperti itu. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Faedah terakhir dari hadis tersebut, banyak faedah yang disebutkan para ulama, hanya saja fokus kita kepada tafsir. Nah, faedah terakhir yang saya sebutkan terkait dengan kisah pemuda Ashabul Ukhdud, bahwasanya terkadang karamah seorang wali Allah itu berulang-ulang, bukan cuma sekali dua kali. Karamah yang didapatkan oleh seorang wali Allah kadang berulang-berulang. Maslahatnya apa? Untuk lebih mengokohkan keimanan wali Allah tersebut. Dan di pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan tentang penetapan adanya karamah bagi siapapun dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang ingin menjadi wali Allah hendaknya memenuhi dua persyaratan pokok. Kapan memenuhi persyaratan tersebut, maka dia sudah layak mendapatkan stempel ini wali Allah sesuai dengan tingkatan persyaratan yang ia miliki, yaitu persyaratan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Naam, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih terhadap mereka. Itu mereka yang beriman dan bertakwa. Keimanan dan ketakwaan syarat untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda dalam kisah Ashabul Ukhdud itu berulang kali mendapatkan karamah. Mulai daripada ia tidak bisa dibunuh di atas gunung, kemudian ia juga tidak bisa dibunuh di tengah lautan, dan kemudian dia juga tidak bisa dibunuh dengan cara yang lain kecuali dengan cara yang dia sebutkan. Nah, itu penetapan karamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ashabul Ukhdud, idhum 'alaiha qu'ud. Ini mereka yang menyiksa kaum mukminin yang membuat parit besar, dan kemudian mengisinya dengan kayu dan membakarnya. Lalu mereka duduk menyaksikan apa yang mereka lakukan tersebut. Idhum 'alaiha qu'ud. Qu'ud itu duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin, membakar kaum mukminin hidup-hidup di parit tersebut, mereka saksikan dengan kedua mata mereka dalam keadaan tidak menaruh sedikit pun belas kasihan. Dalam keadaan tidak sedikit pun menaruh belas kasihan. Diambil faedah dari hal tersebut jemaah sekalian, bahwasanya kaum kufar, kaum kafir, tatkala mereka membunuh kaum mukminin, kaum muslimin, biasanya mereka melampaui batas. Mereka tidak hanya sekedar membunuh, tapi mereka biasanya iringi dengan siksaan. Pastinya mereka melakukan kezaliman.
Dan ini berbeda dengan konsep jihad dalam Islam. Konsep jihad, konsep keadilan. Nah, tidak disiksa itu musuh. Tidak ada istilahnya musuh dipenggal dulu telinganya, dibiarkan kehabisan darah, atau dibakar dulu kakinya, dibiarkan tersiksa. Tidak. Iya. Nah, karena mangkasal akan langsung disamballe. Iya. Sekali saja. Nah, tidak dibiarkan dia menderita tersiksa sedemikian lama. Tidak. Apalagi dibakar. Dalam Islam tidak boleh menyiksa dengan membakar. Tidak boleh menyiksa dan membakar terhadap manusia, juga terhadap binatang. Tidak boleh. Kalau memang mau dibunuh, langsung dibunuh. Makanya Nabi SAW tahu tokek ya? Tahu tokek? Pernah lihat tokek? Itu ada pahalanya itu membunuh tokek. Iya, ada pahalanya. Disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang memukulnya sekali langsung mati, dia dapat pahala. Iya. Bukan dipepe-pepe terus. Nah, artinya kan kadang ada seseorang sedemikian jengkelnya, sedemikian kesalnya dengan suara tokek dan seterusnya. Mungkin ada sarang tokek, ada peternakan tokek di rumahnya. Iya, dia siksa dulu, dibikinkan perangkap dulu, dikasih tenggelam dulu dan segala macam. Tidak boleh. Sekali pukul kalau dia bisa mati, langsung sekali pukul. Jangan disiksa. Meskipun itu binatang yang layak memang mati. Dan seteringat dengan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada yang menanyakan kepada beliau, hukum membunuh tikus dengan dipasangkan semacam lem tikus. Iya. Nah, bagaimana hukumnya? Beliau katakan tidak boleh. Kenapa? Iya, bisa jadi setelah demikian dia dibiarkan melengket di lem tersebut. Iya, tidak dalam kelaparan, kehausan, dan yang menyebabkan kematiannya lapar dan haus. Itu menyiksa binatang. Iya. Yang terbaik kata beliau, dapat tikus langsung bunuh. Dan cari cara supaya dia mati dengan cepat. Jangan ditusuk-tusuk, sampai dia berdarah-berdarah, kasihan. Iya, dijadikan apa? Itu tikus saja begitu. Lihat bagaimana fatwanya para ulama. Tikus itu yang layak untuk mati. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Nah, makanya dalam konsep jihad, bertemu dengan orang kafir, jangan, kalaupun dijadikan sandar, jangan disiksa. Kalau memang mau dibunuh, bunuh langsung. Cari cara yang cepat buat dia mati. Dan itu berbeda dengan orang kafir. Orang kafir, subhanallah, menyiksa terlebih dahulu, menzalimi terlebih dahulu, membakar kaum muslimin, dan segala macam bentuk siksaan-siksaan yang lain. Lalu apa alasan ashabul ukhdud membakar kaum muslimin hidup-hidup dalam surah Al-Buruj ini? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Alasannya mereka menyiksa kaum mukminin, alasannya cuma satu, sebab dia beriman kepada Allah. Bukan kaum mukminin tersebut menindas orang kafir, bukan. Ya, bukan kaum mukminin tersebut disakiti hatinya, menyakiti hati orang kafir, bukan. Bukan itu. Tapi penyebab kebencian mereka sebab kita beriman. Kita beriman. Bukan sebab-sebab pribadi, bukan. Sebab keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan pokok orang kafir. Iya, mereka membunuh kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua nama dalam ayat tersebut, yaitu Al-Aziz dan Al-Hamid. Al-Aziz, kata Syekh Abdul Razzaq, Al-Badr hafizahullah ta'ala, Al-Aziz nama Allah subhanahu wa ta'ala yang bermakna jami' ma'anil izzah, yang kandungannya mencakup seluruh makna izzah. Al-izzah itu maknanya yang maha perkasa plus
kuat. Yang maha perkasa plus memiliki kekuatan. Dan izzatullah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah itu punya 3 bentuk kata beliau. Izzatul quwwah, wa izzatul imtina, wa izzatul qahr. Izzatul quwwah, keperkasaan yang kuwah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang paling perkasa, yang paling kuat dari seluruh makhluknya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Dan izzatul imtina itu maksudnya Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun, sebab Allah maha perkasa. Dan izzatul qahr wal ghalaba, tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menandingi apalagi mengalahkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Hamid, juga nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna lahu jami', dialah Allah pemilik segala pujian. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik segala pujian yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dipuji pada seluruh keadaan. Allah Subhanahu wa taala dipuji pada seluruh keadaan. Itu tingkatan keimanan yang selevel dengan tingkatan keimanan Nabi. Kalau seseorang memuji Allah pada semua keadaannya. Nabi SAW ketika mendapatkan kesenangan, beliau mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amalan soleh kita bisa lakukan. Artinya dengan nikmat Allah kita bisa melaksanakan semua amalan soleh. Semua kegiatan kita bisa terlaksana dengan nikmat Allah. Allah dipuji dengan hal tersebut. Dan ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau biasanya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada semua keadaan. Itu tingkatan keimanannya para nabi. Kalau kita, tingkatan yang wajib bagi kita, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, biasanya kita disuruh mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang paling wajibnya. Tapi tingkatan keimanan para nabi demikian. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala dipuji pada seluruh keadaan. Alladzi lahul mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dialah Allah pemilik semua langit dan semua bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kepemilikan di sini disebut dengan al-milkul tammal hakiki. Kepemilikan sempurna dan hakiki. Berbeda dengan kepemilikan manusia. Manusia di dunia ini punya rumah. Itu bukan kepemilikan hakiki. Sebab kalau bukan dia yang meninggalkan rumah yang meninggalkan dia. Tidak bisa dia memiliki secara sempurna. Apapun yang di dunia ini yang dimiliki manusia, apa dan siapapun, termasuk suami milik istri, istri milik suami, itu bukan hakiki. Kalau bukan dia yang tinggalkan istrinya, istri yang tinggalkan dia. Dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala milik yang hakiki, seluruhnya tanpa kecuali. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in syahid. Allah itu maha menyaksikan, maha melihat, maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sungguhnya mereka
yang fatanul mu'minina wal mu'minat. Sungguhnya mereka yang memfitnah orang beriman dan memfitnah wanita yang beriman. Memfitnah laki-laki yang beriman dan memfitnah wanita yang beriman. Apa artinya fitnah dalam ayat ini? Atau apa artinya fitnah? Saya mau tahu dulu, sebab biasanya itu bahasa yang umum di tengah-tengah masyarakat. Saya ini difitnah sama si A. Iya. Nah, fitnah Kak Bella. Dituduh. Iya. Kalau pakai istilah masyarakat, jadi sungguhnya mereka yang menuduh kaum mukminin. Nah, iya. Di kesempatan ini saya ingin meluruskan sekali lagi, sebab saya sering meluruskan itu istilah fitnah. Ya, fitnah secara bahasa, iya, itu maknanya imtihanun wa ibtilaun. Itu secara bahasa, ujian dan cobaan. Siapapun yang melihat kamus-kamus Arabik, iya, bukan kamus Indonesia Arab, tapi kamus Arabik, iya, seperti Lisanul Arab, iya, karya Ibnu Manzur, iya, rahimahullah, kalimat ta dengan nun itu yata'allaq bil imtihan wal ibtila. Artinya suatu kata dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Arab pula. Iya. Yang namanya fitanun, iya, fitnatun, itu maknanya imtihan wal ibtila, ujian dan cobaan. Itu dari sisi bahasa. Ya. Adapun dari sisi istilah, iya, adapun dari sisi istilah atau yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, makna fitnah itu macam-macam. Tergantung konteks kalimat fitnah tersebut. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang semakna dengan bahasa, apa yang Allah sebutkan di awal surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan beriman? Iya. Wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak difitnah. Makna fitnah di situ ujian dan cobaan. Semakna dengan ujian dan cobaan firman Allah Subhanahu wa taala, innama auladukum wa amwalukum fitnah. Sungguhnya, iya, anak-anak kalian, iya, harta benda kalian itu fitnah. Maknanya di situ ujian dan cobaan, bukan tuduhan. Ya. Nah, dan ada makna fitnah itu maknanya adalah kesyirikan dan kekafiran. Seperti apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah kaum kafir, kaum musyrikin seluruhnya, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah di situ bermakna sampai hilang semua kesyirikan dan kekafiran. Dan di antara makna fitnah yang bermakna kesyirikan dan kekafiran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tidak apa-apa, tinggal nanti dimaknai fitnah itu apa. Iya, begitu. Memang terjemahannya begitu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi fitnah dalam ayat tersebut bermakna kesyirikan dan kekafiran. Sehingga makna utuhnya itu ayat, dosa kesyirikan, dosa kekafiran itu lebih besar dibandingkan dosa pembunuhan. Bukan itu diucapkan kepada orang yang biasa menuduh kita. Hati-hati kok, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apa hubungannya? Kan begitu. Iya, itu cocoknya dia mengatakan apa? Fitnah itu lebih kejam dibandingkan tidak memfitnah. Itu lebih tepat.
Iya. Nah, sebab itu tuduhan. Iya, belum tentu juga itu tuduhannya, Pak. Betul-betul fitnah. Nah, kalau tuduhannya tidak benar, itu bukan fitnah, itu dusta. Iya. Kalau tuduhannya benar, ucapannya benar, tapi dia ucapkan di belakang kita, di samping di rumah kita, maka itu namanya ghibah. Begitu mencocokkannya. Jangan langsung semuanya fitnah semua. Nah, kalau ceritanya salah, tidak benar, maka itu namanya dusta. Kalau ceritanya benar, tapi kita tidak suka itu dicerita, itu ghibah. Gitu saja, jangan langsung memfitnah-fitnah. Nah, baik. Adapun fitnah dalam ayat ini itu bermakna al-azab, siksaan. Maknanya adalah siksaan. Sehingga innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sungguhnya mereka yang memfitnah, menyiksa, mengazab kaum mukminin, yaitu laki-laki dari kalangan yang laki-laki yang beriman ataupun al-mu'minat, wanita yang beriman, summa lam yatubu. Subhanallah, perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Perhatikan bagaimana maha karimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam di awal ayat, tapi kemudian Allah berikan solusi secara tersirat. Iya. Siapa yang menyiksa kaum mukminin, siapa yang menyiksa kaum mukminat, iya, kemudian dia tidak bertaubat, itu kan isyarat masih ada jalan untuk bertaubat. Masih ada jalan untuk bertaubat. Summa lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Baginya itu azab jahannam dan baginya azab yang membakar. Itu bagi mereka yang tidak mau bertobat. Perhatikan jemaah sekalian, ini ayat kalau dilihat dari susunannya, ancaman bagi kaum kafir yang membakar kaum mukminin hidup. Allah ancam mereka. Allah mengancamnya sebab al-jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan yang pernah dilakukan. Tapi Allah masih berikan jalan keluar. Summa lam yatubu. Kalau mereka tidak bertaubat, itu artinya apa? Kalau mereka bertaubat, lain ceritanya. Lain ceritanya. Sehingga jemaah sekalian, iya, Allah Subhanahu wa taala Maha Karim. Apapun yang dilakukan oleh manusia, sepanjang ia mau kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Iya. Dosa apapun Allah Subhanahu wa taala ampuni. Meskipun dia pernah membakar kaum mukminin hidup-hidup. Meskipun dia pernah melakukan kezaliman yang melampaui batas. Dan kalau dia bertaubat, itu ada jalan baginya untuk masuk ke dalam syurga. Saya teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang dua orang yang saling membunuh. Iya, dua orang yang saling membunuh. Dan kedua-duanya ternyata ketemu di surga. Si A dan si B. Si A ini kafir. Si B muslim. Iya. Nah, si A kafir, si B muslim. Si B yang muslim berjihad melawan orang kafir, ketemu dengan si A. Iya, namanya jihad. Jihad itu tidak baku lihat-lihat. Iya. Naam, langsung disambaki. Naam. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Si A yang kafir berhasil membunuh si B yang muslim. Si B yang muslim ini mati syahid, dipastikan masuk ke dalam syurga. Tapi qadarullah, si A yang kafir tadi ternyata taubat dan masuk ke dalam Islam. Iya. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Mereka ketemu di mana? Ketemu di surga. Sampai disebutkan dalam hadis, iyadhakullah
Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh dulu di dunia ketemu di surga. Bayangkan. Dua orang yang saling membunuh, satu kafir, satu muslim. Bisanya ya? Iya bisa. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Bagaimanapun kekafiran seseorang, selagi dia masih hidup, itu masih ada secercah harapan. Masih ada secercah harapan. Tingkatan yang di bawahnya bagaimanapun maksiat, dosa yang dilakukan oleh seseorang, jangan dicela habis-habisan. Masih ada secercah harapan selama dia masih hidup. Nah, masih ada secercah harapan yang wajib bagi kita terus mengingatkan dia. Jangan terus mengintimidasi dengan dosa-dosanya. Iya, tapi ingatkan dia terus. Dan bisa jadi akhir hidupnya dia jauh lebih baik dibandingkan mereka yang kerjanya cuman mencela, iya, dan mencaci maki dosa orang yang melakukan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini masih membuka peluang, iya. Meskipun itu ashabul ukhdud, meskipun orang kafir membakar kaum mukminin hidup-hidup, iya. Kalau mereka mau bertobat, lain ceritanya. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat, itulah yang dibalas sesuai dengan amalan yang mereka pernah lakukan. Itulah yang dibalas sesuai dengan jenis amalan yang pernah mereka lakukan. Jam berapa isi? Sudah masih? Sudah lewat. Nah, tayyib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk beramal dengan amalan yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang salah itu dari saya pribadi. Subhanakallah bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.